Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasara al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين سيد الناس أجمعين سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kehidupan, masih memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma taqabbal minna shalihal a'mal wa taqabbalal muttaqin amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita lanjutkan kajian tafsir. Tapi ini sebelumnya ini basecampnya kayak kan ditutup ya. Kita lanjutkan kajian tafsir kita yakni surat Al-Adiyat. Kemarin terakhir surat Al-Qari'ah, sekarang surat Al-Adiyat. Dalam surat Al-Adiyat ini secara garis besarnya kita diperintahkan oleh Allah SWT secara tidak langsung untuk belajar dari kuda, mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil ibrah dari seekor kuda. Kita akan bahas satu persatu bab itu ya. Suratul Adiyat. Al-Adiyat itu artinya kuda perang. Kuda perang. Beda kuda perang dengan kuda delman ya. Kuda delman itu biasa ngabret. Ini kuda perang pecut langsung menuju ke barisan lawan ya. Itu kuda perang. Al-Adiyat. Jadi kami ayah putra namanya Adiyat itu berarti sepuh nanti terangan. Dia bakal jadi kuda perang ya. Al-Adiyat. Jadi pasukan ya. Jadi abri begitu. Surat ini Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah dan jumlah ayatnya ada 11. Nama suratnya Al-Adiyat, tidak ada nama lain surat ini. Kalau Al-Fatihah kemarin kita berapa? Al-Fatihah itu memiliki 20 nama. 20 nama yang populernya ada 6. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, kemudian Al-Syafiyah, Al-Wafiyah, Al-Waqiyah, dan udah 6 ya. Surat sebagai surat obat, syifa, kemudian sebagai surat penjaga, Al-Waqiyah, sebagai surat yang Al-Kafiyah, yang cukup dalam arti kata dalam salat itu tanpa Al-Fatihah salat tidak sah. Tetapi kalau misalkan Al-Fatihah dibaca meskipun yang lain-lainnya tidak hafal, itu sholat tetap sah. Itu disebut dengan Al-Kafiyah. Sab'ul Masani karena 7 ayat diulang-ulang. Kemudian Ummul Kitab karena induk dari Al-Quran itu isinya di Al-Fatihah. Al-Quran ada tauhid, ada syariah, ya, ada muamalah. Itu Al-Fatihah menghimpun ketiganya. Ayat 1 sampai 3 itu tauhid, kemudian 4 sampai 5 itu ibadah, lalu 6 dan 7-nya itu muamalah. Maka disebut dengan Ummul Kitab, induk dari Al-Quran karena mencakup ketiga tema tersebut. Dan disebut Al-Fatihah karena membuka Quran dengan Al-Fatihah. Nah, surat Al-Adiyat ini cuma punya satu nama, Al-Adiyat saja. Penamaan tersebut dikarenakan Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang dalam surat tersebut. Dan Allah Ta'ala bada bil qasami biha fi hadhihi as-surah. Namun pelajaran dan hikmah yang selain bahwa kita harus belajar dari kuda itu adalah
Asbabu halakatil insan, tentang penyebab kehancuran manusia. Tentang penyebab kehancuran manusia. Apa saja nanti yang berkenaan dengan kufur nikmat sebenarnya. Penyebab kehancuran manusia, tidak langgengnya nikmat, kemudian hancurnya apa yang dimiliki oleh manusia itu karena tadi tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbabu halakati al-insan. Kita akan jelaskan beberapa ungkapan dalam ayat tersebut. Yang pertama, al-adiyat itu artinya adalah kuda yang ditunggangi oleh para prajurit, para pasukan di dalam peperangan, al-adiyat. Kemudian wal adiyati dobha. Dobha itu adalah suara nafas kuda yang dipacu dengan kencangnya. Jadi nafas kuda yang sambil lari, nah itu Allah bersumpah dengan kuda yang bernapas begitu cepat ya, saking semangatnya kuda itu lari ketika disuruh lari oleh majikannya. Fal muriyati qadha. Al muriyat itu kuda penyerbu. Jadi lebih spesifik dari al adiyat. Al muriyat itu fal muriyat, Allah bersumpah dengan kuda yang penyerbu. Fal muriyat hawafirul khail, jadi kuda yang melompat, yang menyerbu gitu. Indama tadribu bihal ardu wal hijarah, ketika menyentuh tanah dan bebatuan, lompat. Itu kuda-kuda yang luar biasa ya. Kemudian Allah bersumpah fal mughirati subha, dan Allah bersumpah dengan kuda-kuda yang menyerang musuh di pagi hari. Makanya jadi strategi militer di mana-mana, yang menyerang musuh itu subuh hari. Termasuk politik juga, serangan fajar. Serangan fajar itu ngambil dari surat Al-Adiyat. Jadi yang namanya nyerang musuh itu di pagi hari. Fal mughirati subha, di waktu subuh atau sebelum subuh. Makanya penyerangan di mana-mana itu subuh, karena rata-rata musuh sedang tertidur lelap ataupun baru bangun, belum sempurna persiapannya. Fal mughirati subha, dan Allah bersumpah dengan kuda-kuda yang menyerbu di waktu subuh. Fa asarna bihi naq'a, dan Allah bersumpah juga dengan kuda-kuda tersebut yang asarna bihi naq'a, yang lari berpacu begitu, kemudian menyebabkan debu-debu berterbangan. Jadi kepulan debu yang dibuat oleh pasukan berkuda itu membumbung ke angkasa. Allah bersumpah dengan itu. Dan kuda-kuda yang bahasa orang menoker tanah dan pasir sehingga ke atas berkepul-kepul begitu. Naq'a itu artinya debu yang disebabkan karena kuda dipacu ke medan laga. Nah, di sini kita jadikan innaha ta'mal kullaha irda'an li sayyid. Nah, kuda itu melakukan hal semacam itu hanya karena sebatas dia taat kepada majikannya. Majikannya ngasih dia makan, ngasih dia minum, kemudian dikandangin, udah cukup itu aja. Hanya dengan sedikit yang diberikan oleh majikan, sebatas untuk memberi dia bekal hidup, kuda itu bisa melakukan apapun yang diperintah oleh majikannya. Ibrahnya adalah bagaimana lagi Allah yang telah memberi kita segalanya. Maka kalau kita tidak taat seperti kuda tadi, itu termasuk kanud. Nanti di ayat terakhirnya, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya lakanud, sangat-sangat kufur nikmat. Al-jahid li ni'amillah, kufur nikmat Allah SWT. Wa huwa alladhi yadhkur al-masaib wa yansa ni'am. Orang ini kebiasaannya menyebutkan musibah-musibah, menyebutkan kesulitan-kesulitan, tapi kalau diberi rizki dia lupa. Jadi orang kanud itu, si kanud itu kalau mendapat kesulitan cerita kemana-mana, riwuh. Ya, orang ini riwuh, kalau sulit riwuh dia. Tapi kalau lagi banyak nikmat itu jembling. Jadi syukurnya tidak kelihatan, tapi kalau lagi ripuh ramainya luar biasa. Ada tipe manusia seperti itu. Makanya seperti kucing kalau mau kawin kan ramai. Jadi innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu kepada nikmat Allah
jahid kafirul linikmah, kufur nikmat. Tentunya kufur nikmat ini beda dengan kufur akidah ya. Kufur nikmat itu adalah semacam sikap tidak bersyukur kepada Allah. Kanud adalah orang yang ketika mendapat kesulitan itu menyebut-nyebutnya kesulitan tersebut seolah Allah tidak memberikan nikmat yang lain. Tapi kalau dia mendapatkan nikmat dan anugerah ataupun rezeki ataupun karunia, maka dia yansani'am, dia melupakannya. Ya, jadi lupa ketika senang dan menyebut-nyebut ketika dia menimpa kesusahan. Itu sebagaimana dalam tafsir dari Hasan al-Basri dalam kitab Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Wahya fil asli la ta'rifu syai'an. Ya, kuda-kuda tersebut tadi dia tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Dia hanya dikasih makan, dikasih minum, suruh perang. Dia berani dan dia itu kuda. Bagaimana ketaatan dia kepada sang majikan. Illa annaha ta'mal alladhi huwa yuridu. Tetapi kuda itu begitu taat, begitu patuh kepada yuridu yang diinginkan oleh sayyidnya, oleh tuannya. Li'annahu faqat yat'amuha wa yar'aha wa yahtamu biha. Hanya karena sekedar si majikan itu memberi dia makan, memberi dia kandang dan juga memperhatikannya. Mungkin membersihkannya, memandikannya, sebatas itu saja. Kanau minar raddil jamil. Itu hanya sebatas semacam raddul jamil, balas budi kuda kepada majikannya. Balas budi kuda kepada majikannya. Subhanallah ya. Luar biasa. Kuda saja begitu taat kepada majikannya yang hanya memberi makan, minum dan kandang. Kita diberi Allah segala macam kenikmatan, tetapi ketaatan kita kepada Allah rata-rata pikir-pikir dulu. Tidak sami'na wa ata'na. Padahal kita sebagai ahlu sunnah harusnya kepada tuntunan Rasul itu sami'na wa ata'na. Kita sebagai orang beriman harusnya kepada Allah itu sami'na wa ata'na. Tapi ya itu karena godaan-godaan dan sebagainya, syubhat dan syahwat, kadang kita tadi sami'na wa pikir-pikirna. Sami'na wa pikir-pikirna. Sami'na wa fakarna, sami'na wa aqalna. Jadi menerima dan pikir-pikir dulu. Tapi kalau para sahabat dan orang-orang beriman itu kalau sudah perintah Allah, sudah tuntunan perintah Rasul, maka sami'na wa ata'na. Min ajli hada Allah azza wa jalla dzakara ba'daha zuhuda wa nuqrana wa khissatal insan. Maka Allah setelah itu menceritakan bagaimana perbuatan manusia, yakni sikap kufur mereka kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innal insana li rabbih lakanud. Ragma anna Allah azza wa jalla an'ama 'alaina bi ni'amin katsiratin la tu'addu wa la tuhsa. Padahal Allah memberikan kita banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah kalian bisa menghitungnya. Jangan jauh-jauh, hitung aja nikmat yang ada di tubuh kita. 2 triliun itu hanya sel otak saja katanya. Dan sekian triliun itu di bagian tubuh kita yang tidak kita kenali karena kita tidak tahu ilmunya. Subhanallah. Ada suatu dialog diriwayatkan dalam sebuah hadis, hamba tersebut semacam ngajagokeun amal solehna lah gitu, sehingga dia masuk surga. Kata Allah, kamu itu masuk surga karena rahmat saya, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Karena amalan kamu itu sebanyak apapun, 70 tahun kamu beramal soleh, beribadah, tunduk patuh kepada Allah, 70 tahun beribadah, kau timbang dengan nikmat melihat dariku saja, kamu tidak akan seimbang. Hanya nikmat melihat saja, ibadah 70 tahun itu nggak sebanding. Kalau judulnya itu balas jasa lah begitu. Makanya Allah menegaskan dalam banyak ayat, inna la nutimukum ya. Dalam beberapa ayat itu la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak pernah meminta kalian untuk membalas kebaikan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak pernah meminta balasan dari kalian dan juga kami tidak pernah meminta apapun balas jasa dari kalian. Kita hanya diperintah untuk beribadah.
tidak pernah diminta untuk membalas kebaikan Allah, tidak pernah. Maka dialog tadi yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, ibadah kita 70 tahun tidak ada apa-apanya kalaupun hanya dibandingkan dengan nikmat melihat saja. Maka setiap orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Nabi bersabda, la yudkhilu al-abda al-jannata amaluhu, tidaklah memasukkan orang ke dalam surga itu amal perbuatannya atau ibadahnya, illa an yataghammada illa yataghammadu. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga begitu? Maka Nabi bersabda, wala ana, aku pun demikian, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, akan tetapi Allah melimpahkan begitu banyak rahmat kepadaku sehingga aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu diperoleh dengan ihsan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekatnya dengan orang-orang yang ihsan, yang berbuat baik. Rahmat Allah itu bisa turun dengan sholat, bisa turun dengan sedekah, bisa turun dengan thalabul ilmi dan lain sebagainya. Banyak hadis-hadis yang menerangkan apa saja yang Allah limpahkan rahmat kepada hambanya tersebut. Itulah yang membuat kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal ibadah kita itu menentukan level kita di surga. Jadi misalkan orang di ahli sedekah, ya nanti ada tempat khusus bagi ahli sedekah. Bagi orang yang ahli berpuasa ada khusus, yaitu babur rayyan. Bagi orang yang ahli jihad ada di sana khusus orang yang ke situ. Dan Abu Bakar Siddiq itu semua pintu memanggilnya, karena sedekahnya paling jago, jihadnya paling jago, kemudian saumnya paling jago, jadi semua pintu memanggil beliau. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nya orang mau dipanggil tina bab salat gitu atau bab salat atau nabi bab sedekah atau bab thalabul ilmi, yang mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah taala di pintu-pintu surga tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Ila annana ghairu mu'tarifina biha wala radina bihalina daiman sakhitin. Nah, manusia itu diantara sifatnya adalah idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Manusia itu kalau dikasih kebaikan, wa idza massahu khairu manua, dia menahan diri. Tidak tidak memberi, tidak membantu orang-orang yang kesusahan. Wa idza massahu syarru jazua, tapi kalau ditimpa oleh kesulitan jazua. Jazua itu aral, rungsing, rudat. Nah, orang manusia itu kebanyakan sifatnya kalau dikasih kesulitan jadi rudat ya. Banyak mengeluh. Tapi kalau dikasih kebaikan, manua, nahan diri. Ngekewek bahasa Sundanya. Ngokok, bukan ngokok. Bahasa Sunda itu menahan diri, tidak mengeluarkannya fisabilillah. Pintar kodek. Manusia itu pintar kodek. Ketika ditimpa kesusahan tadi jazua, idza massahu syarru jazua. Jadi aral, kalau tidak diberi oleh Allah itu aral. Wa idza massahu khairu manua. Tapi kalau diberi, nahan diri. Nah, itu sifat manusia. Sakhitina ala aqdarillah. Kebanyakan manusia itu tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika Allah memberi kesulitan, itu ujiannya untuk naik kelas, itu ujiannya Allah memberikan limpahan pahala dan rahmat kepada dia kalau dia bersabar. Ya, sebaiknya kalau dia diberi karunia itu adalah ujian syukurnya. Jika dia bersyukur, Allah langgengkan nikmatnya. Jika dia bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya dan Allah berkahi dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa pertemuan sudah disampaikan bahwa manusia itu harus senantiasa ada dalam 3 situasi. Ini dalam kitab Futuhul Ghaib, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mensyarah kitab Futuhul Ghaib karya Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Qadir Jailani. Dalam kitab tersebut disebutkan manusia itu harus senantiasa ada dalam 3 kondisi. 1, sedang melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sedang meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sedang menerima, bersabar, ridho dengan ketetapan Allah. Apapun situasinya, pastikan dalam keadaan 3 itu.
Kita duduk di sini sedang melaksanakan perintah Allah, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah fardhu, kewajiban bagi setiap muslim. Ketika kita sedang ngopi, itu juga kita sedang meninggalkan larangan Allah. Minimal bergibah. Saat kita ngopi tidak bergibah. Saat kita ngopi tidak melaksanakan hal-hal yang lagun walahun. Jadi dalam hal apapun di waktu-waktu kita, pastikan 3 hal itu. Sedang melaksanakan perintah, atau sedang meninggalkan larangan, atau sedang menerima bersabar dengan ketetapan Allah. Makanya Imam Ghazali menyebutkan nanti di akhir zaman bisa jadi ibadah yang paling afdol itu tidur. Bisa jadi ibadah paling afdol di akhir zaman adalah tidur. Kenapa? Karena kalau dia keluar rumah, dosa balatak di mana-mana. Pendak yang anu ngagibah, pendak yang anu ngadu domba, pendak yang anu wadu longgol, pendak semuanya. Belum lagi aurat gentayangan di mana-mana. Ya. Belum lagi kemaksiatan, kemadorotan di mana-mana. Entah itu zamannya sekarang atau kapan, wallah alam. Yang jelas Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan kita semacam reminder lah bahwa saking parahnya zaman itu, tidur itu justru ibadah yang afdol. Saat manusia keluar rumah penuh dengan madarat dan maksiat. Ya sekarang aja, saya aja ke kampus, ke Imarat misalkan, ada saja aurat yang lamun tadi tinggali asal bar, lamun katingali terus ngarusak hati kan begitu. Padahal kata Nabi, la tutbi'in nazra an-nazra fa innalakal ula wa laysa lakasan. Kata Nabi itu kalau kalian melihat yang semacam itu, fa innalakal ula, bagi kamu itu cukup lirikan pertama. 1 karena tidak sengaja, ya 2 bisa dikatakan rezeki lah itu. Tapi la tutbi'in nazrah nazrah, jangan ikuti. La tutbi, jangan ikuti. Nazrah nazrah, jangan ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Karena bagimu yang pertama walaisat lakasannya, yang kedua dan seterusnya bukan lagi hak kamu. Aya nu ngakali Pak, pandangan pertama teh tetep tapi nya gitu. Teu ngalirik tapi molotot gitu, supaya tidak ngalirik molotot. Diakalinya begitu. Ya, tapi tetap itu masuknya pandangan berikutnya. Jadi anu sakolebat dan tidak sengaja itu mah tidak apa-apa. Tapi kalau diterusin di polototan atau ditinggali deui da asal lebar teh, nah itu bisa membuat pandangan kita rusak ya. Dan itu menyebabkan ibadah kita tidak khusyuk. Ghadul basar itu salah satu cara bagaimana kita merasakan nikmatnya beribadah. Kalau kita tidak menjaga pandangan, maka ibadah itu akan sulit kita rasakan kekhusyuannya. Yang ketiga, kita harus senantiasa ada dalam kesabaran dalam menjalani takdir Allah. 1, kita sedang ibadah, atau kita sedang meninggalkan larangan, atau kita sedang bersabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a awwal ibtila'in naq'anu fi hikmatin wa adlillah azza wa jalla illa man rahima rabbi. Tapi ya itu, memang semua itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi baik, menjadi iman, bahkan menjadi ahli syukur, itu membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Allah berfirman, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha. Tidak ada orang yang dapat berbuat baik. Tidak ada orang yang bisa berbuat baik kalau bukan karena fadlum minallah, karunia dari Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya, taufik dari Allah. Kalau bukan karena itu, tidak ada orang yang dapat berbuat baik. Dan Allah memberikan itu kepada yang dikehendakinya. Seperti kita di sini dapat duduk sini bukan karena apa-apa, tapi karena murni ini taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita di sini karena taufik dari Allah. Karena di waktu yang sama banyak orang seperti kita tapi tidak di sini. Kalau di sini kita karena sehat, banyak orang lebih sehat dari kita, jago ringkas, otot kemana-mana, berenghilan badannya, tapi datang ke masjid. Kalau ibadah itu karena kekayaan, karena punya harta, yang lebih kaya dari kita banyak, tapi nggak ke masjid juga.
Kalau kita duduk di sini karena kita banyak waktu, yang lebih nganggur banyak, Pak. Anu tos tabu opat tos nangkring dina apa namanya dina tempat mangkalna nggak tahu nunggu apa gitu. Banyak. Aya mungkin aya nu masih hanca apa gapleh ya. Gapleh itu bahasa Arab goplah. Goplah itu lalai. Lalai. Makanya orang bermain gapleh itu lalai. Goplah, gapleh dari bahasa Arab. Wa ghafala anhu al-ghafilun. Orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah itu namanya al-ghafilun. Karena lalai. Makanya orang main gapleh itu lalai, pasti lalai dari zikrullah subhanahu wa ta'ala. Nah itu, jadi apa namanya, kita dapat berbuat baik seperti ini karena taufik dari Allah. Makanya kalau kita menyadari ini taufik dari Allah, satu, kita tidak akan ria dan sum'ah. Orang ini taufik dari Allah, tidak, makanya ria tidak nyambung kalau orang ria dan ujub dalam ibadah. Ujub tidak akan nyambung. Orang kita datang ke sini karena taufik dari Allah, karena hidayah dari Allah, tidak mungkin nyambung dengan ujub. Bangga diri, saya sudah ke masjid, yang lain mah enggak. Kemudian saya mah ahli masjid, lain mah bukan. Ujub. Dan ujub itu menghapuskan pahala yang baru dikerjakan. Itu bahayanya. Tapi kalau kita menyadari ini taufik dari Allah, apa yang dilakukan? Minta terus taufiknya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensyukuri nikmat taufik itu. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa sholat, masih bisa beribadah. Yang lain sudah tidak bisa melaksanakan sholat seperti lazimnya. Nah yang ketiga, kalau kita yakin ini taufik dari Allah, maka kita akan dapat menjaga amal kita seikhlas mungkin. Seikhlas mungkin, karena kita tidak menganggap bahwa ini adalah usaha kita. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidur lagi tibra-tibranya, lagi simutan tiris, mau kacai juga hoream dan tiris teh. Tapi karena taufik dari Allah, kita bisa maksain diri. Kalau bukan taufik dari Allah, dah mendingan apa namanya, simut lagi, ngaringkuk lagi, bukan ngaringkuk, ngalekuy ya. Ngalekuy itu. Nah itu apa namanya, harus kita syukuri nikmat tersebut. Wa hadha huwal farqu bainal insani wal khail. Nah dari paparan tadi ini ada perbedaan. Itulah perbedaan antara manusia dengan kuda. Kuda itu meskipun hanya dikasih makan, minum, tapi taatnya luar biasa kepada tuannya. Manusia diberi segalanya oleh tuannya, tapi kanud. Kanud itu apa ya? Tidak taatnya juga luar biasa. Fita'amuli kulli minhuma ma'a sayyidihi. Kita diperintahkan Allah belajar dari seekor kuda dalam ketaatan dan semangatnya menjalani perintah tuannya. Dan kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang diperintahkan kepada kita, ungkapan yang diperintahkan kepada kita manakala kita mengalami sebuah hal yang tidak diinginkan atau tidak disukai, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam tafsir Jalalain itu, dalam tafsir Jalalain diungkapkan bacaan itu bukan untuk hanya kematian saja, tetapi untuk seluruh apapun yang kita anggap itu tidak disukai. Sesuatu yang tidak disukai, maka bacaannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Yang akan kita garis bawah itu bukan doa itu untuk musibah, tetapi makna dari inna lillahi itu arti yang sebenarnya bukan kita ini dari Allah, bukan. Tapi kita ini milik Allah. Lam di situ lamul milkiyah, lam kepemilikan. Jadi kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau ada majikan punya budak, kasih makan, kasih minum, dikencarkan, kemudian sore dia pulang, majikan pasti akan nanya, mana di mana wae. Ya. Kemudian kamu apa aja melakukan di luar, pasti begitu. Jangankan budak, karyawan saja atau pembantu di rumah, kalau dia keluar dari rumah majikannya pasti ditanya pulangnya itu dari mana saja,
atau lain sebagainya. Maka apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu dikasih nikmat, dikasih bekal, dikasih rezeki, kemudian setelah itu diizinkan dah kamu silahkan kumalindang di alam dunia. Nanti pulang kepada Allah pasti ditanyain oleh majikannya. Karena inna lillahi, kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Saat kembali tentunya majikan akan bertanya, kamu kemana saja dan apa saja yang kamu lakukan di luar. Dalam hadis lain disebutkan orang-orang yang berbuat kemusyrikan itu seperti budak yang dikasih makan oleh majikan, tapi budak itu kerjanya kebatur. Coba gimana nggak marahnya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih kehidupan, dikasih seluruh apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut hidup di dunia. Ternyata ngabdinya ke orang lain. Kan pasti marah majikan, tuan gitu kan. Diperlakukan semacam itu. Bisa jadi bukan karena kebutuhannya sama sekali, tidak majikan tersebut, tetapi karena loyalitas sang hamba ini kepada orang lain, padahal majikan ini yang memilikinya. Baik, Allah taala alam bisawab, Allah taala alam bimuradihi. Barang kalian menanyakan persilakan. Karena tafsir surat Al-Adiyat ini tidak terlalu banyak, hikmah dan pelajarannya sudah tersampaikan semua. Enggak, barang kalian yang tanyakan atau dikonfirmasi silakan. Itu yang menyerbu dengan berkuda. Iya. Itu saya bertanya-tanya, itu berkuda itu sendirian? Berkuda? Iya. Sendirian? Sendirian atau banyakkan orang yang terusnya menyerbu kepada siapa gitu? Dan apakah itu ketika sedang medan perang atau Ya. dan apakah tahu kan kalau dia nyerbu sendirian ke markas itu dia bakal mati? Kalau kita melihat bentuk kata yang digunakan dalam ayat-ayat ini itu jamak. Wal adiyat itu berarti dan Allah bersumpah demi kuda-kuda perang. Berarti banyak kan? Jadi pasukan ini. Pasukan perang ya. Jadi tidak bersumpah dengan satu kuda, dua kuda, tapi wal adiyat, Allah bersumpah dengan kuda-kuda. Makanya di terjemahan Kemenak juga sama. Demi kuda-kuda perang gitu. Demi kuda-kuda perang yang menembus barisan musuh, mengepulkan debu dan memercikan api di bebatuan. Kuda-kuda tersebut biasa. Ini pelajaran lain juga bahwa orang itu ketika ibadah itu harus sesemangat kuda. Kuda itu saking semangatnya sampai kaki yang dia pacu berlari itu mengepulkan debu dan kemudian berlari di bebatuan itu memercikan bunga api. Saking semangatnya, Pak. Ayo kuda nu peteklek delman mah udah mulai apian. Kutuprak leto itu. Dipecut aja ya. Gabre temengkol-mengkol. Akhirnya metalik tengah gitu, dijempingkeun meja kan. Tapi kuda perang mah enggak sekali, "Hei!" langsung itu berlari kencang. Saking kencangnya debu itu mengepul ke angkasa. Dan bebatuan itu tinggi belentrang. Itu saking semangatnya kuda menjalankan perintah tuannya. Apalagi kita kepada Allah yang lebih memberikan banyak hal ketimbang si tuan itu kepada kudanya. Tapi kenyataannya ya itulah, karena manusia itu punya sifat kanud. Apa yang menyebabkan manusia itu melenceng? Dua sebabnya. Dan ini menjadi karakter manusia sejak zaman Nabi Adam. Ada dua. Disebutkan dalam surat Toha. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Kenapa Adam bisa tergelincir memakan huldi itu, memakan buah yang dilarang itu? Kenapa Adam bisa lupa dengan larangan Allah? Sebabnya dua. Dan dua sebab ini Allah abadikan sebagai sifat anak turunannya sampai hari kiamat. Satu sebabnya adalah walaqad ahidna ila Adama
min qablu fanasiya. Lupa, Pak, sering lupa kita itu. Lupa karena purwadaksi, lupa karena tujuan kita diciptakan. Li aisyai'in khuliqta, untuk apa kamu diciptakan itu? Untuk apa kamu diadakan di dunia itu? Manusia sering lupa. Dan jawaban itu ada di Al-Qur'an. Kita tidak diciptakan kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu jawabannya. Lupa kita bahwa kita diadakan di dunia bukan untuk lunggak-lenggok, bukan untuk kaditu kadia, bukan untuk segala macam, tetapi untuk beribadah kepada Allah. Sanes kangge kekulintingan, sanes kangge warawiri, segala macam tanpa ibadah. Kalau itu semua dalam rangka ibadah, maka itu ibadah. Tapi kalau itu tidak ada tujuannya, maka bukan untuk itu kita diciptakan. Makan, minum, berpakaian, berkeluarga, kemudian beranak pinak, berketurunan, itu hanya sarana kita menunaikan misi pengabdian kepada Allah. Hanya sarana. Wasakhkhara lakum, dan Allah tundukkan semua yang kalian perlukan di dunia ini untuk supaya bisa mudah beribadah kepada Allah. Diberi kesehatan untuk ibadah, diberi rezeki untuk ibadah. Makanya orang beriman kalau sakit sedihnya bukan sedih kenapa-kenapa, tapi susah beribadah ketika sakit. Makanya ibadahnya itu sakitnya, bersabar di sakit itu. Ketika mati, orang beriman sedihnya bukan karena matinya, karena mati mah justru itu awal transformasi menuju kesempurnaan, karena bertemu dengan Allah. Orang beriman sedih mati itu karena ketika mati dia tidak bisa lagi zikir kepada Allah. Itu ada dalam ungkapan seorang salafus soleh, orang beriman itu kenapa dia mengkhawatirkan mati? Karena kalau sudah mati dia tidak punya lagi kesempatan untuk ibadah dan zikir kepada Allah. Kalau orang awam, orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat ataupun orang yang tidak terbina dalam ilmu, mungkin kematian itu yang ditakutkan itu kumaha barudak, kumaha kepemilikan, kumaha usaha, kumaha segala macam kan gitu. Tapi orang beriman takut mati karena itu kesempatan mengabdi kepada Allahnya habis, kesempatan zikir kepada Allahnya juga habis, maka dia takut dengan kematian itu. Maksudnya apa? Bekal menghadap Allahnya dirasa kurang cukup. Kita takut mati karena itu, bekalnya kurang. Dan mati mah pasti semua, sekarang atau besok juga kita mati. Tapi ya itu, kita takut karena bekalnya kurang. Maka supaya bekal itu banyak tadi dengan zikrullah. Sedikit amalannya zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 100 kali pagi, 100 sore kata hadis, bagaikan membebaskan 4 putra Ismail, setara dengan puasa 8 bulan berturut-turut. Pami urang hoyong pahala 8 bulan berturut-turut baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 pagi, 100 sore. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih, maka dia seperti telah menanam pohon kurma di surga. Dalam hadis sahih riwayat Tirmizi. Nah, tadi nomor diucap subhanallah wa bihamdih, tuh abi tos aya di surga kurma teh. Kantun tadi itu. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Apalagi kalau tuh subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu lebih dahsyat lagi. Sederhana. Makanya ada sahabat datang ke ya Rasulullah, ibadah teh seueur geuningnya. Rasa sesah, rada sesah itu ngamalkeun teh. Wangi seueur, siang seueur selain yang wajib. Sahabat itu minta izin ya Rasul, tolong ajarkan singkat padat tapi itu sangat berbobot bernilai. Dan cukup bagiku itu tidak melaksanakan yang lain kecuali yang fardu. Maka Rasul menjawab, aksiru min zikrillah, atau la yazalu lisanuka rotban bi dzikrillah. Pastikan lidahmu, lisanmu terus basah dengan zikrullah. Jadi itu curhatnya sahabat. Sahabatnya curhat, ya Rasul geuning seueurnya ibadah teh. Nah gitu. Kamu diurang gitu maksudnya. Seueur ibadah itu. Kata Rasul, ya udah kalau kamu merasa itu banyak bagimu, susah bagimu mengerjakan ibadah itu, maka itu aja, banyakin zikrullah, banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan pelajaran dari surat Al-Adiyat ini memberikan kita semangat, kita minimal seperti kuda perang yang berlari kencang dengan saking semangatnya kakinya
mercikan bunga api dan mengepulkan debu ke angkasa ya. Karena kita ingin bersyukur kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah taala bisawab, Allah taala bi muradihi. Al-haqqu min rabbikum wa ma taufiquna illa billah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.